Halo Kak, lagi ngobrolin apa ya Kak? Oh, kami lagi ngomongin tentang Islamisasi di alam Melayu. Wah menarik banget Kak, boleh dengar lebih lanjut lagi nggak Kak? Tapi sebelumnya boleh Kak perkenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Abdul Hadi. Hai, perkenalkan nama saya Alia. Kenalkan, saya Adinda Azahar. Kami bertiga dari kelas 24 IPB. Prodi Ilmu Perpustakaan, UIN Raden Fatah, Palembang. Di sini kami akan membahas mengenai Islamisasi di alam Melayu. Jadi, apa itu Islamisasi? Islamisasi itu adalah proses penyebaran agama Islam ke masyarakat yang sebelumnya belum beragama Islam. Tapi bukan hanya soal kepercayaan, Islamisasi juga menyentuh perubahan budaya, sosial, bahkan politik masyarakat setempat. Di alam Melayu sendiri, Islamisasi berlangsung secara bertahap dan sifatnya akomodatif. Artinya, Islam diterima tanpa memaksa dan justru berpadu dengan budaya lokal. Kalau di alam Melayu, gimana sih proses Islamisasi itu? Terus apa saja sih teori-teorinya? Ada beberapa teori tentang bagaimana Islam masuk ke alam Melayu. Yang pertama, teori India, yang mengatakan bahwa Islam datang lewat pedagang Gujarat dan Malabar di India Selatan. Lalu ada teori Arab yang berpendapat Islam langsung dibawa dari Timur Tengah ke Nusantara melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7. Selain itu, ada teori Persia yang menyebutkan adanya pengaruh budaya dan tasawuf Persia, terutama lewat tradisi Asyura. Terakhir, ada teori Cina yang melihat peran komunitas Muslim Cina di Jalur Sutra dalam membawa Islam ke sini. Kalau menurut kalian, dari teori-teori itu, teori mana yang paling kuat? Berdasarkan kajian sumber-sumber sejarah, teori Arab dinilai paling kuat. Hal ini didukung oleh beberapa bukti penting. Pertama, terdapat hubungan diplomatik antara Kerajaan Sriwijaya dan Kekhalifahan Umayyah pada abad ke-7 Masehi, yang menunjukkan kontak langsung antara dunia Melayu dan Arab. Kedua, komunitas pedagang Arab sudah ada di pelabuhan-pelabuhan Sumatera seperti di Barus dan di Palembang sejak masa dinasti Umayyah. Ketiga, gelar-gelar Raja Melayu seperti Sultan dan Al-Malik adalah adopsi dari tradisi pemerintahan Islam Arab, bukan India. Selain itu, literatur Melayu klasik seperti Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu secara jelas menyebutkan bahwa penyebar Islam pertama berasal dari Arab. Bahkan ada sebutan khusus tentang ulama dari Mekah. Fakta-fakta ini memperkuat bahwa Islamisasi di alam Melayu terjadi melalui jalur langsung dari Arab. Lalu, bagaimana dengan salurannya? Setelah Islam masuk, penyebarannya di alam Melayu itu lewat banyak jalur. Jalur yang paling awal itu lewat perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India berdagang ke pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera, Malaka, hingga Jawa sambil membawa ajaran Islam. Selain itu, ada saluran seni budaya. Misalnya, masjid-masjid di Nusantara punya arsitektur campuran gaya lokal dan Islam. Kemudian, ada juga yang melalui pernikahan, yang dimana pedagang Muslim menikah dengan perempuan pribumi. Lalu keluarganya memeluk Islam. Pendidikan juga termasuk penting, dengan berdirinya madrasah, pesantren, dan lembaga dakwah. Belum lagi tasawuf, yang ajarannya lebih spiritual dan cocok dengan budaya lokal. Dan terakhir, jalur politik, di mana raja-raja yang masuk Islam menjadikan Islam sebagai agama kerajaan. Oh, jadi karena itu Islam bisa menyebar dengan luas ya? Dengan adanya banyak jalur seperti itu, membuat Islam jadi cepat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, mari kita bahas soal kerajaan Islam. Kerajaan Islam pertama di alam Melayu itu adalah Kerajaan Perlak di Aceh sekitar abad ke-9. Didirikan oleh keturunan Arab, Sayyid Abdul Aziz. Terus ada Kedah Tua di Malaysia yang awalnya Hindu lalu jadi Islam. Samudra Pasai juga besar perannya, di mana Sultan Malik Al-Saleh menjadi raja Islam pertamanya.
Bukti lain ada di Terengganu lewat batu bersurat yang bertulis hukum Islam, menunjukkan Islamisasi sudah kuat pada abad ke-14. Lalu Kesultanan Melaka yang didirikan para Meswara setelah masuk Islam dan berganti nama jadi Sultan Iskandar Shah. Di Brunei, bukti Islamisasi ditemukan lewat batu nisan Muslim, dan di Patani, Thailand Selatan, raja mereka masuk Islam lewat dakwah Syekh Muhammad Said. Kalau kita simpulkan, proses Islamisasi di alam Melayu adalah sebuah transformasi besar yang berlangsung secara bertahap dan damai. Islam tidak hanya datang sebagai ajaran agama, tetapi juga membawa perubahan dalam sistem sosial, budaya, hukum, bahkan politik masyarakat Melayu. Islam diterima tanpa pertentangan besar karena sifat ajarannya yang akomodatif terhadap budaya lokal. Selain itu, perlu kita tegaskan bahwa saluran-saluran penyebaran Islam seperti perdagangan, seni budaya, pernikahan, pendidikan, tasawuf, dan politik semuanya telah memperkuat penerimaan Islam di seluruh alam Melayu. Saluran-saluran ini berperan penting dalam memastikan bahwa Islam bukan hanya menjadi agama individu, tetapi menjadi dasar identitas komunitas dan pemerintahan di kawasan ini. Pada akhirnya, integrasi antara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal membentuk sebuah peradaban Melayu Islam yang unik, kokoh, dan bertahan hingga saat ini. Budaya Melayu yang kita kenal sekarang, dengan nilai-nilai keislamannya yang kental, merupakan hasil dari proses panjang Islamisasi yang berlangsung dengan harmonis dan akomodatif. The website da 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 da.